Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan bahas mengenai modular Android App Architecture. Sebelumnya kenalin yang belum kenal saya, nama saya Toha. Saya Android developer di sekolahmu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus modular aplikasi kita? Jadi masalahnya adalah di ruang lingkup. Kalau misalkan ruang lingkup kita hanya sekedar kita sama teman kita itu buat develop aplikasi, kita udah tahu pasti flow-nya kayak gimana, posisi tempat filenya kayak gimana. Nah, tapi semakin berkembangnya aplikasi kita, nah kita akan tidak tahu satu sama lain apa yang kita kerjakan. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya modular arsitektur ini. Nah, ini posisi file ketika kita sebelum melakukan modular, yaitu semua file bertumpuk. Apabila kita handle cuman sekedar 10-20 layout atau 10-20 kelas itu oke. Masih bisa kita handle. Tapi kalau kita udah sampai 100-200 kelas, bahkan sampai ribuan kelas atau mungkin sampai ribuan layout, nah itu akan membuat kita bingung dalam pengaksesan sebuah satu fitur tersebut. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya modularisasi. Nah, modularisasi ini sistemnya sebenarnya kita cuma membagi file per fitur aja, bagi modul per fitur aja. Nah, di sini ada contohnya adalah modul app itu yang menjadi core kita, terus ada modul partner sama modul search. Ini contoh singkatnya aja. Nah, keunggulannya dari modular arsitektur ini adalah reduce size APK. Nah, ini juga bagus banget buat menggait user baru, karena dapat mereduce size APK ketika user pertama kali download nggak perlu nggak perlu tahu APK kita seberapa banyak nantinya kan. Jadi banyak user yang bisa registrasi di awal. Kebanyakan user sekarang itu concern-nya pada lihat size APK pertama kali kayak 100 MB, 200 MB, 300 MB. User bakal udah malas tuh ketika ngelihat di Play Store size-nya udah segitu aja. Nah, di sini kita bisa nge-reduce. Nah, sistemnya di sini itu kita baginya per fitur. Kalau yang bakal diimplement itu. Nah, jadi ada contohnya di sini ada modul A, modul B, modul C. Nah, di setiap modul itu kita bisa kasih trigger apakah modul ini bakal prio harus aktif, harus keinstall di awal, apa nanti harus diinstal nanti ketika user ingin mengakses fitur tersebut. Nah, itu kita bisa buat seperti itu. Nah, itu settingnya seperti ini. Jadi ada beberapa fitur yang sebenarnya nggak perlu kita modular juga. Contohnya kayak fitur onboarding, fitur about kan. Nah, dan ada lain sebagainya. Nah, buat matiin itu kita cuman ngeset si fitur itu true, nanti kita bisa buat si fitur itu jadi tidak dapat diinstal pertama kali. Nah, mungkin gitu aja sih. Nggak banyak-banyak banget dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya? Thank you Toha ya. Tepuk tangan dulu buat Toha dong teman-teman dong. Mantap.